Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Blam, jumpa lagi dengan saya Nur Devi Arista, host baru di Blam Corner yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah, selamat datang kembali di podcast Blam Corner di episode 96 dengan tema indeksasi program dari rencana ke aksi nyata. Nah, kali ini narasumber kita kali ini sebetulnya sudah pernah membersamai kita di tahun lalu. Beliau ini merupakan seorang analis kebijakan dan di tahun ini beliau menjabat sebagai ketua tim indeksasi program. Mari kita sapa bersama Bapak Asnandar Abu Bakar ST. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Blam, terima kasih sudah diundang kembali di acara podcast Blam ini. Ya, baik Pak. Sebelumnya Bapak sudah pernah membersamai kami di tahun 2025 dengan tema Indeks Kerukunan Umat Beragama. Ya. Nah, kali ini dengan tema indeksasi program dari rencana ke aksi nyata. Nah, baru-baru ini Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar membentuk tim indeksasi program. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan indeksasi program? Ya, baik. Terima kasih Mbak Devi. Indeksasi program ini dibentuk oleh Kabalai sebenarnya ingin menginisiasi atau memberikan semacam jalan bagi program-program yang ada di Balai Litbang Agama Makassar terkait dengan penyetaraan program di pusat. Misalnya dengan program Asta Protas Kementerian Agama. Nah, di dalam tim indeksasi dan program ini akan dilihat sejauh mana program-program yang kita hasilkan bersentuhan langsung atau beririsan langsung dengan program yang ada di pusat, di kementerian, kemudian tujuan dari kelembagaan kita sendiri. Nah, tujuan kelembagaan kita sendiri ini tentu beririsan dengan perkin atau perjanjian kinerja kebalai ke pusat yang harus kita penuhi. Nah, dari perkin ini makanya kita buat program-program yang bisa memenuhi perkin ini. Nah, di dalam program tersebut tentu harus melihat sejauh mana program yang diberikan atau yang ada dalam Asta Protas Kementerian Agama. Nah, apa isi dari indeksasi program ini? Nah, tentu kalau misalnya kita berbicara indeksasi tentu harus ada indeks. Tetapi indeks ini kita bukan lakukan semacam survei tapi pengukuran karena kita bukan lembaga penelitian lagi. Jadi kita meskipun namanya masih Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, tetapi nantinya ke depan akan bertransformasi, akan berubah nomenklatur menjadi Balai Penilaian Kebijakan. Nah, makanya kami di indeksasi program ini selain itu tadi menyelaraskan dengan program dari pusat juga akan membuat program-program yang sesuai dengan nomenklatur kita pada saat ini dan rencana ke depan. Iya, begitu. Untuk ini Pak ya, jadi berbicara tentang program-program ya Pak ya. Program-program yang ada di Blam itu ada moderasi sarasehan, moderasi beragama, ada klinik moderasi beragama. Ya. Jadi program yang diindeksasi ini, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi indeksasi program ini selain ada indeks, saya berbicara indeks dulu. Indeks ini kan tentu sama dengan tahun kemarin ada indeks kerukunan umat beragama. Ya. Ini indeks kerukunan umat beragama selain dilihat dari cakupan nasional, juga kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten daerah untuk mengukur indeks kerukunan di daerah tersebut. Jadi ada beberapa yang kita sudah kerjasama, misalnya contohnya Kabupaten Lutim dengan Kota Palu. Ya. Nah, sekarang ini kami membuka PKS atau perjanjian kerjasama dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dulu. Tapi tidak terlepas juga di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian selain indeks KUB, ada indeks yang akan kami lakukan juga, indeks kesadaran
kesadaran lingkungan. Nah, indeks ini sesuai dengan Asta Protas juga ingin melihat sampai di mana kesadaran lingkungan para pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama dulu. Ya, nanti kalau misalnya ke depannya bisa kita kembangkan keluar. Kemudian ada indeks kompetensi hasil kediklatan. Nah, ini untuk memberikan gambaran dasar sejauh mana hasil-hasil yang telah dicapai oleh Kementerian Agama terkait pengembangan sumber daya manusia. Tetapi bukan memberikan evaluasi ini indeks, cuma mengukur hasilnya saja. Nah, kemudian ada indeks-indeks yang lain terkait dengan pembangunan bidang pendidikan agama dan keagamaan atau pembangunan agama dan keagamaan. Nah, biasanya indeks ini indeks dari pusat yang diteruskan oleh kita, yang dikerjasama oleh kita. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, selain indeksasi ini tentu ada program-program yang harus kita siapkan untuk memenuhi perkin tadi, perjanjian kinerja kepala balai. Nah, ada beberapa program yang kami lakukan. Nah, misalnya contoh kita tetap melakukan program yang lanjutkan yang tahun lalu, tetapi ada kita modifikasi baik dari metode ataupun materinya. Contoh misalnya short course moderasi beragama. Nah, kemarin itu short course moderasi beragama ini isinya materinya itu substansinya hanya terkait dengan moderasi beragama. Tetapi sekarang materinya ini akan kita kembangkan. Jadi bukan moderasi beragama saja, tetapi ada ekoteologi dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, ekoteologi, kurikulum berbasis cinta, dan moderasi beragama ini sudah dibuat satu konsep oleh Kementerian Agama. Namanya trilogi kerukunan. Nah, makanya ini yang kita kembangkan. Nah, program-program selain Sarasehan tetap kita lakukan yang namanya moving class trilogi. Kemudian ada visiting class. Kemudian ada kema sebenarnya kema ekoteologi, tapi kami rubah menjadi kema trilogi. Kemudian selain itu tadi ada PKS perjanjian kerjasama juga kita lakukan dengan kampus-kampus. Contoh misalnya dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah, kemudian ke sekolah tinggi keagamaan, sekolah tinggi keagamaan, misalnya ke Stein Majene, ke IAIN Bone, dan sebagainya. Nah, kita akan lakukan PKS terkait program Sarasehan moderasi beragama. Jadi di program itu ada Sarasehan, ada moving class, ada visiting class, klinik. Kemudian klinik itu bagian sebenarnya dari Sarasehan moderasi beragama. Bagian dari Sarasehan ya. Kemudian ada short course moderasi beragama. Tapi bukan beragama lagi, itu tadi sudah materinya sudah diganti menjadi trilogi itu tadi. Ekoteologi, KBC atau kurikulum berbasis cinta, dan moderasi beragama. Nah, kenapa sampai kita masukkan materi ini, pengembangan materi ini, karena itu tadi menurut kepada Asta Protas Kementerian Agama. Nah, kenapa ekoteologi penting? Karena dilihat sekarang nih reaksi ekologi global dunia kan bermacam-macam, kan bekerja secara sistemik. Contoh misalnya perubahan iklim, kemudian suasana kondisi lingkungan di berbagai daerah itu kan beda-beda. Kemudian ada tren global. Tren global itu misalnya ada pemaksaan, misalnya penggunaan sumber-sumber daya yang bisa mempengaruhi alam. Contohnya misalnya penggerukan sumber daya alam yang banyak. Kemudian terkait dengan regulasi kebijakan. Banyak regulasi-regulasi yang bersentuhan dengan dengan alam ini. Jadi contoh misalnya regulasi tentang perubahan fungsi hutan, contoh dalam tanda kutip. Nah, ini kenapa pentingnya ekotologi, ya itu tadi. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan sumbangsi. Jadi perhatian terhadap ekologi ini bukanlah saja secara teknis, tetapi ada sentuhan spiritual. Makanya muncul ekoteologi. Nah, itu yang diinginkan oleh pemerintah. Kurikulum berbasis cinta, ya
kurikulum berbasis cinta diterapkan, tapi kita masih sebatas di madrasah dulu. Tetapi ini kita adopsi karena bagus. Kenapa? Karena cinta, karena dengan sentuhan kasih sayang kita bisa bekerja lebih humanis dibanding dengan kalau misalnya kita bekerja secara teknis dan formal. Moderasi beragama tetap masuk karena masih terkait dengan kerukunan harmonisasi umat beragama. Berarti nanti juga berkolaborasi dengan sekolah ya Pak ya, madrasah Ya, ya Pak ya. tetap kita berkolaborasi semua stakeholder yang sebelumnya kita tahun-tahun sebelumnya kita lakukan kerjasama, tetap kita lanjutkan. Makanya tadi di awal kami sampaikan bahwa selain program kita ini, tentu juga kita melakukan PKS, perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama yang kita lakukan, ya, yang terutama juga terutama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, karena biarpun bagaimana kita harus berjalan bersama dalam rangka membangun agama dan keagamaan ini di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, karena semuanya tersentuh dengan program yang kita buat di dalam indeksasi program ini. Nah, dari perencanaan ini tentu tidak sampai di sini saja, harus kan sesuai judulnya harus ada aksi nyata. Nah, aksi nyatanya itu ya selain kita lakukan dengan PKS, ya tentu ada mitigasi-mitigasi yang kita lakukan ketika misalnya mau maaf di tengah jalan misalnya PKS-nya sedikit atau ada hal-hal yang lain yang tidak ada, salah satu program yang kita tidak jalan. Nah, mitigasinya adalah seperti yang kemarin kita lakukan, beberapa teman di sini sudah mengikuti contoh TOT fasilitator moderasi beragama. Nah, kita kembangkan beberapa metode pembelajaran di moving class, terutama dengan division class. Jadi ketika misalnya kita tidak mendapatkan dukungan narasumber atau narasumber ahli, nah di situ kita bisa kembangkan metode-metode pembelajaran yang bisa memberikan gambaran ke siswa bahwa ternyata gambaran ekoteologi, KBC dan moderasi beragama seperti ini gitu. Jadi ada mitigasi-mitigasi yang kita lakukan. Nah, selain itu ada beberapa metode-metode pembelajaran yang memang kita kembangkan untuk program ini. Contoh di moving class. Di moving class kita ada jadi namanya moving class. Jadi kita di dalam kelas itu kami ajak siswa untuk bergerak. Bergerak itu untuk mengetahui seperti dengan kafe edukasi. Jadi di dalam setiap sudut-sudut itu ada 4 sudut yang kita buat. Nah, di situ nanti ada pembelajaran, tetapi pembelajarannya metodenya misalnya ada permainan, ada kuis, kemudian ada sharing session begitu terkait konsep. Nah, begitu sistemnya. Nah, itu yang kita pakai sebagai mitigasi untuk jangan sampai ke depan nanti ada perubahan-perubahan kebijakan yang memungkinkan kita tidak bisa melakukan beberapa program yang kita sudah rencanakan. Jadi tetap kita lakukan beberapa mitigasi menuju aksi nyata dari implementasi beberapa program yang kita lakukan ini. Berarti semua programnya itu berdampak langsung ya Pak ya pada masyarakat ya Pak ya? Nah, itu tadi. Jadi yang seperti saya sampaikan, karena Astra Portasi ini sudah diuji dari pusat, tentu sudah diuji di masyarakat. Nah, olehnya program-program kita juga ini pasti tujuan utamanya ke masyarakat. Karena biarpun bagaimana sebagai pilot project kerukunan di lembaga kita ini, Kementerian Agama tentu harus memberikan aksi nyata, dampak nyata ke masyarakat. Nah, banyak dampak nyatanya. Ya, dampak nyatanya itu melalui program. Misalnya, contohnya misalnya, di program kita itu di ekoteologi itu di dalamnya ada kami rencanakan untuk aksi penanaman pohon mangrove. Nah, itu kan akan berdampak nyata selain ke masyarakat juga untuk menciptakan lingkungan yang baik yang bisa memelihara alam, juga mungkin memberikan dampak di sekitaran pantai yang kita tanami pohon mangrove, membantu nelayan di sekitar situ atau membantu masyarakat di sekitar situ, juga memberikan perlindungan ke masyarakat sekitar itu. Contoh kecilnya seperti itu. Kalau misalnya contoh indeksasi, nah indeksasi misalnya hasil-hasilnya
Contoh misalnya indeks kerukunan atau indeks kesadaran sosial itu memberikan hasil gambaran bahwa kondisi kerukunan di daerah ini seperti ini. Nah, itu kan bisa diintervensi dengan program-program dari pemerintah setempat yang menyentuh ke masyarakat. Nah, programnya itu ya harus memang yang berhubungan dengan masyarakat. Artinya, kalau misalnya hasilnya ini memberikan gambaran kerukunan di suatu tempat, tentu di daerah ini, pemerintah daerah setempat akan memberikan intervensi dengan program-program bantuan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi semuanya program kita ini ya tentu memberikan dampak nyata ke masyarakat. Selain ke masyarakat juga terhadap lingkungan ya Pak ya? Iya, yang ekoteknologi. Siap. Nah, untuk ini Pak, program, nah sebetulnya ada yang belum kami pahami nih Pak. Nah, program-programnya BLAM. Iya. Kalau moving class kami sudah ada gambaran tadi ya Pak ya. Oke. Sudah dijelaskan. Nah, untuk klinik moderasi itu menjadi bagian dalam Sarasehan. Nah, ya. Penguatan MB. Jadi saya jelaskan tadi bahwa kalau Sarasehan itu iya Pak. Metodenya kita sharing session. Jadi memberikan pandangan ke masyarakat tentang konsep-konsep atau materi tentang teologi itu, ekoteologi, KBC, kurikulum berbasis cinta dan moderasi beragama. Biasanya Sarasehan ini pesertanya adalah beberapa komunitas-komunitas masyarakat. Kemudian di moving class itu pesertanya biasanya siswa-siswa tingkat SLTA atau madrasah aliyah atau SMA menengah atas. Kemudian visiting class itu pesertanya adalah mahasiswa. Kalau di moving class itu metodenya kita pembelajaran dengan sambil memberikan kuis, kemudian juga memberikan permainan games. Jadi ada 4 sudut itu kalau moving class. Kalau visiting sama dengan Sarasehan itu sharing session dengan diskusi-diskusi. Kemudian klinik MB itu sama dengan juga Sarasehan. Cuma di klinik MB ini klinik moderasi, tetapi kedepannya kan kita ganti menjadi klinik trilogi atau ekoteologi, KBC dan moderasi beragama. Pesertanya biasa komunitas masyarakat atau komunitas agama. Nah di sini di klinik MB cuma sistemnya kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jadi sebelum peserta dipanggil ke ruang pertemuan, sebelumnya dibagikan angket pertanyaan melalui online. Nah di pertanyaan-pertanyaannya ini akan dibahas di klinik itu, namanya klinik. Ya sama kalau ada aplikasi yang seperti Halodoc itu seperti itu. Jadi klinik moderasi kita membuka pertanyaan di masyarakat, apa-apa pertanyaan di masyarakat, kemudian kita ditampung akan bahas di pertemuan. Jadi kami undang, kemudian dibahas di pertemuan. Itu klinik moderasi. Kemudian jadi Sarasehan, visiting, moving class, klinik dengan short course. Kalau short course itu short course itu jadi ada berapa, ada 16 jam pelajaran JPL. Nah di dalamnya itu ada beberapa konsep-konsep. Sebelumnya kan moderasi beragama, tetapi sekarang ini kami ubah. Jadi bukan lagi 16 JPL, tetapi kami persingkat menjadi 8 JPL saja. Atau biasanya kalau kita adakan itu full day. Nah di short course ini materinya bukan lagi terkait dengan moderasi beragama, tetapi teologi itu. Ada ekoteologi, ada KBC. Nah, di dalamnya metodenya tetap ada perkenalan, kemudian ada ada games, ada permainan, kemudian ada diskusi, sampai kepada kuis ya. Kurang lebih sama dengan moving class tadi ya Pak ya? Ya, mirip moving class, cuma moving class kan bergerak. Kami bagi 4 kelompok, mereka bergerak, tapi kalau di short course kami bagi per kelompok sesuai dengan kebutuhan materi. Jadi itu program-program nanti yang akan dilanjutkan ya Pak ya dari tahun postur sebelumnya. Program kita 2026. Postur program. Jadi melanjutkan ya Pak ya, dan dimodifikasi. Iya, ada beberapa yang dilanjutkan, kemudian sesuai dengan arahan Kabalai bahwa program kita ini
tidak semata berbasis moderasi beragama, tetapi juga dimasukkan ekoteologi KBC. dengan kurikulum berbasis cinta. Itu sesuai dengan program-program dari Kementerian Agama Pusat, ya. Dan disesuaikan dengan Perkin. Jadi disesuaikan dengan Perkin kita, kemudian disesuaikan dengan dari pusat yang Asta Protas itu. Oke. Jadi ini Pak ya, kesimpulannya ada beberapa program yang akan dilanjutkan dan dimodifikasi dengan menyesuaikan Perkin dan peraturan dari pusat ya Pak ya. Asta Protas, program prioritas dari prioritas Kementerian dari Agama Pusat. Oh ya baik Pak, terkait program kerja BLAM, mungkin ada beberapa masukan atau saran dari Bapak sebagai ketua tim indeksasi program. Oke, baik. Sebelumnya saya lupa sampaikan bahwa di podcast kemarin sebelumnya itu saya lihat Bapak Kabalai sudah menyampaikan ada tagline yang disampaikan oleh Bapak Kabalai itu tentang progresif. Progresif itu artinya profesional, grit, responsif, etika, dan inovatif, kompetitif. Nah, tentu yang program kami tadi ini kami sesuaikan dengan tagline Bapak Kepala itu, progresif. Tapi secara harfiah, progresif sebenarnya itu Pak Kabalai menginginkan semua kerja kita kerja cepat. Jadi apa saja yang kita lakukan kalau bisa dikerja dengan cepat. Tapi cepat bukan berarti kita asal melaksanakan, tetapi harus juga melalui koridor-koridor sesuai dengan mutu atau kualitas yang diinginkan. Dan satu lagi terkait postur program kita ini, ya kami harapkan teman-teman semua bisa bekerja sama dengan baik, proaktif. Artinya kita bekerja secara humanis dan juga secara profesional dalam rangka mencapai tujuan dari program kita ini. Dan terakhir mungkin kami sampaikan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bekerja mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Masya Allah. Jadi Sobat BLAM, semua program di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sesuai dan selaras dengan tagline progresif ya Pak ya. Progresif. Iya, yang digaungkan oleh Bapak Kepala Balai kami yang baru. Ya, baik pemirsa, itu saja dari kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi motivasi buat kalian untuk bekerja lebih progresif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di podcast kami. Saya Nur Devi Arista. Jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat BLAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.